Seperti yang kalian lihat di judul video ini, gue mau ngebahas tentang anime yang lagi trending di musim ini. Tapi sebelum itu, jangan gara-gara kalian nonton anime ini gue ngeliat ada berita tentang seorang pria buka praktik dukun karena nonton anime. No, you don't want to see that things happen. Trust me. Kalian ingat gak musim kemarin itu kayak wah anjay, kuburan cu. Dan tiba-tiba sekarang kayak Got something that might interest you. the flip is wrong with this season. Cuy, ada 38 series loh musim ini. Itu juga belum ditambahin sama TV short dan leftovers. Gila gak sih? Kalau misalkan kalian nonton semua seri yang tayang di musim ini tiap minggu, itu sama aja kayak kalian nonton 3 season anime tiap minggunya. Like that's a lot. Ya walaupun gue yakin gak mungkin semua orang bakal nonton semua anime yang ada di musim ini. Kecuali orang itu wibu aku atau memang gak ada kerjaan. Dari ke-38 anime yang tayang di musim ini, gue mau ngebahas sedikit tentang anime yang cukup mengingatkan gue tentang masa kecil gue. Siapapun yang lahir di tahun 2000 ke bawah pastinya tahu gimana rasanya bangun pagi-pagi di hari Minggu cuman untuk nonton anime di Indosiar dan juga di Space Tune. Seperti misalkan Princess Tutu, Ask Dr. Rin, Tiki Charat, Dragon Ball, Samurai X, GGG no Kitaro, dan Inuyasha. Wait, it is a PlayStation game? What the fuck? Dan anime yang membuat gua kangen sama masa kecil gua adalah Jujutsu Kaisen. Karena anime ini mengingatkan gua sama serial yang paling the best dan yang paling tunggu-tunggu oleh semua orang, yaitu Pemburu Hantu. Kalian pikir gue pengen nyambungin sama anime kan? No, got you there. Anyway, spoiler alert. Kalau kalian belum nonton Jujutsu Kaisen, mending kalian nonton sekarang. Kalau nggak salah baru ada 8 episode yang tayang. Karena nantinya di sini bakal ada mild spoiler tentang anime tersebut. Buat kalian yang nggak tahu apa-apa tentang Jujutsu Kaisen, kalian kemana aja? Ini anime trending loh di musim ini. Kalau kalian benar-benar nggak tahu sama sekali tentang anime ini, why? I mean, where you live in? Cave? Tapi kalau kalian benar-benar nggak tahu sama sekali tentang anime ini, ya apa boleh buat. Jujutsu Kaisen merupakan anime adaptasi manga yang dibuat oleh MAPPA Studio yang bergenre action fantasy yang bukan isekai. At last, after these years, there's an action anime without isekai. Thanks God! Jujutsu Kaisen merupakan anime yang menceritakan tentang sisi gelap dari kehidupan yang menyangkut tentang penyesalan, rasa malu dan kebencian, atau yang dikenal dengan emosi negatif yang dirasakan oleh manusia. Semua emosi tersebut berubah menjadi sebuah kutukan yang mengganggu kehidupan manusia, mulai dari kesialan hingga mendatangkan kematian. Dan kutukan tersebut hanya bisa dihilangkan oleh kutukan lain. Anime ini menceritakan tentang Itadori Yuji, seorang remaja SMA yang entah mengapa keberadaan keluarganya tidak diberitahukan oleh sang mangaka. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, dia sering mengunjungi kakeknya di rumah sakit. Namun suatu hari, kakeknya meninggal di saat dia berkunjung ke rumah sakit dan memberikan wasiat terakhir kepada Yuji untuk selalu membantu orang-orang di sekitarnya dan jadilah orang yang baik yang berguna untuk sesama. Setelah kematian kakeknya, Yuji bertemu dengan Fushiguro, remaja SMA dari sekolah perdukunan yang sedang mencari salah satu kutukan yang paling berbahaya yang ternyata dibawa oleh Yuji. Well, that's convenient. Dan dari sana semua ceritanya mulai berjalan, mulai dari Yuji mendapatkan kekuatannya setelah memakan kutukan tersebut sampai gelut sama boneka beruang. Oh yeah, that thing that looks like a rotten finger was in fact a rotten finger. Dari apa yang gue lihat, cerita dari anime ini terbilang cukup simple. It's like those generic action fantasy anime. Main karakter dapat tujuan hidup, main karakter dapat kekuatan, main karakter ketemu orang-orang yang harus dilindungi, main karakter goes to berserk, main karakter jadi kuat, dan seterusnya. Saat gue mau nonton anime ini, gue sempat berpikir, kalau dibandingin sama anime shonen yang lain kayak Black Clover dan Enen no Shobotai, which is a trashy shonen anime if you know what I mean, will it be worth my time if I watching it? Dan ternyata tebakan gue salah. It's amazing. I mean like, where can you find an anime that have a fucking panda running around rooftop doing a parkour? A fucking panda! Animasi merupakan hal yang paling penting dalam sebuah anime. That's why it was called by anime, which stand for animation. Dan ya, seperti yang kalian tahu, bahwa anime ini diadaptasikan oleh MAPPA Studio. Dan kalau kalian nonton God of High School di musim kemarin, maka seharusnya kalian paham seberapa finger licking goodnya animasi yang ditampilkan oleh MAPPA Studio. Yang dimana memang harus gua akui bahwa animasi yang dibuat studio tersebut sangatlah bagus. Akan tetapi kalau misalkan kalian udah lama nonton anime kayak gua, yang mendalami industri peranimean sejak 2013,
maka seharusnya kalian tahu bagaimana cara Mappa Studio bekerja. Mereka menggunakan dua sistem yang digunakan secara bersamaan, yaitu 2D dan 3D. Untuk beberapa studio seperti Ufotable dan Production IG, sistem tersebut sebenarnya nggak usah diragukan lagi. Kedua studio tersebut bisa menggunakan 3D motion capture dan 3D camera movement dengan handal, bahkan hampir nggak kelihatan cacatnya sama sekali. Dan untuk beberapa studio lain, penggunaan 3D animation mungkin let's just say it didn't go well. Tapi untuk Mappa Studio, penggunaan 3D animation sebenarnya sangat meragukan. Jangankan 3D animation, bahkan 2D animationnya juga sangat-sangat meragukan di mata gua. Karena kalau kalian nonton semua anime yang dibuat oleh Mappa Studio, maka kalian pastinya bakal berspekulasi tentang animasi di anime tersebut. Antara anime tersebut bakal punya animasi yang ngebawa kalian ke dunia lain, atau malahan anime tersebut akan memiliki animasi yang lebih biasa gue sebut sebagai Mappaish. Walaupun gue kedengeran seperti orang yang gak suka sama anime ini, tapi sebenarnya gue sangat menikmati anime Jujutsu Kaisen ini, terutama di bagian musik. Oh boy, I love the music. Apalagi pas gue tahu opening dari anime ini dibawakan oleh Eve, salah satu musisi favorit gue yang udah bikin banyak MV yang mantap abis. Begitu juga dengan ending songnya. Dimana lagi coba lu bisa ngeliat ending anime yang dianimasin kayak begini? Jarang cuy, jarang banget, percaya deh. Selain itu lagunya juga asik banget cuy. Seriusan dah, gue aja sampai ngulang-ulang lagu ini berkali-kali di YouTube. Like literally every time. Oh ya, kalau kalian nggak tahu siapa itu Eve, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Selain dari opening dan endingnya, soundtrack yang ada di anime ini juga sangat mendukung suasananya. Sebenarnya gue nggak tahu siapa yang ngebuat original soundtracknya, tapi pas gue cari tahu, ternyata semua musiknya dibuat oleh Hiroki Tsutsumi, yang ternyata udah ngebuat banyak musik di anime-anime lain, seperti Ahiru no Sora, Orange, Dr. Stone, Karakai Jouzu Takagi-san, dan Lance and Moscus. Wow, it's been a long time since the last time I heard that title. Jadi kalian gak usah menanyakan keterampilan dari Hiroki Tsutsumi. Nah, you don't have to ask about that, dude. It's good. Dari ratusan anime yang pernah kalian tonton, pastinya ada beberapa karakter yang nyangkut banget di kepala kalian. Dan ya kemungkinan keberadaan dari sisanya bahkan gak begitu penting sama sekali. Kayak misalkan saat gue bilang Bleach, karakter yang terlintas di pikiran kalian pasti ya Ichigo. Atau misalkan Sao, pasti yang muncul adalah Kirito. Atau bagaimana kalau gue bilang High School DxD? Pasti yang muncul di pikiran kalian ya kalau nggak Issei ya Rias. Dari semua karakter itu pastinya ada hal yang bikin kalian tertarik dan langsung klik saat gue sebutin nama animenya. Entah itu watak dari karakter tersebut, atau mungkin tingkah laku dari karakter tersebut, atau bahkan salah satu kalimat andalan atau catchphrase dari karakter tersebut. Oh what? You don't believe me? Alright, if I say Datte ba yo, pretty sure that there's only one character that came to your mind. Oleh karena itu, dalam sebuah anime, biasanya yang akan mudah kita ingat adalah sang karakter utama. Entah karena mukanya atau hal lainnya. Sayangnya dalam anime Jujutsu Kaisen, hampir semua karakter yang pernah muncul di sana dapat diingat dengan baik. Seperti misalnya Fushiguro, yang terkenal karena terlalu serius. Kumisaki, yang nyebelin parah. Dan Gojo Satoru, yang terkenal karena kekuatannya yang kelewatan OP. Plus satu momen ini. Ryoiki Tenkai. Muryou Kusho. Wah cu, ganteng parah, nggak ngotak. Insecure gue bastard. Dari semua karakter yang gue sebutin tersebut, gue yakin kalian bisa dengan mudah mengingat mereka. Kecuali karakter utamanya sendiri. Alasan kenapa Itadori Yuji jadi karakter utama yang susah diingat adalah karena sifat dari Yuji itu sendiri yang terlalu datar. Bahkan kalau kalian ganti Itadori Yuji dengan Naruto, gue yakin pasti jalan ceritanya masih masuk akal. Dan kalau dibandingkan antara Yuji dan Sukuna, gue yakin kalian lebih nginget Sukuna. Apa? Karena OP lu bilang? Bukan ya, Ye. Karena ini punya tato. Sementara ini anime ini mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan lebih jauh. Dan siapa tahu, kemungkinan anime ini bisa jadi the next big three yang bakalan jadi bahan omongan sepanjang waktu. Kayak Black Clover dan One Piece yang banyak fanboynya. Sampai-sampai ngabisin waktu buat bikin teori-teori tentang anime tersebut. Siapa tahu. Tapi yang jelas, the best anime musim ini yang menggabungkan 3D dan 2D secara bersamaan jatuh kepada this one. Yellow and yellow my beautiful weebs, apa kabar semuanya? I hope you all doing good today. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini, gue berharap hari kalian menyenangkan.
Kalau hari kalian buruk, tetap bersabar. Dan berusaha semampu kalian. Tadinya gue mau bikin video tentang anime yang wajib ditonton di musim ini. Tapi setelah gue lihat kalender, gue baru sadar kalau udah telat banget kalau misalkan gue bikin videonya. Walaupun ya skripnya udah hampir selesai sih. Tapi ya mau gimana lagi. Kalau kalian punya saran anime yang mau direview, kalian boleh taruh di kolom komentar di bawah. Anyway, kalau kalian suka dan tertarik dengan konten review yang gue buat, kalian boleh klik tombol like. Dan kalau kalian mau dapat konten seputar perwibuan, kalian boleh subscribe channel OSID ini. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu berlisensi, and I'm out for Maspot. See ya! だってばよ